فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa an Husain bin Abdurrahman. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dahulu saya pernah berada di samping Sa'id bin Jubair. Maju sini, maju. Diangkat, jangan diseret, diangkat. Insya Allah langsung kita baca syarahnya itu ya, karena hadisnya panjang. Jadi biar enggak putus memahaminya. Jadi kalau ada syarahnya, pas kita baca kalimatnya langsung kita baca syarahnya ya. Gitu ya. Seperti ini Husain, maka langsung Anda baca Husainnya gitu ya. Kita ulangi. Qala rahimahullahu ta'ala an Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in, derajatnya adalah atba'ut tabi'in, berarti generasi ketiga, sahabat, kemudian tabi'in, yang ini tabi'ut tabi'in ya, berarti generasi ketiga. Mata sana sita wasalasin ba'dal mi'ah, dia wafat pada tahun 1336, walahu salasah wa tis'una sanah, dan dia punya umur 93 tahun. Husain mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala, dahulu saya pernah berada di samping Sa'id bin Jubair. Dia berkata, Sa'id bin Jubair huwal imamul faqih, seorang imam ahli fikih, min ajillati, punya kalian gitu, min ajillati, ada min ajalli. Hah? Jadi Sa'id bin Jubair apa keterangannya? Imamun faqih. Ah, iya adanya. Oh, nggak ada minnya. Ah, adanya. Siapa nanya harokat? Ada taknya. Iya. Min ajillati ashabi Ibni Abbas, termasuk dari murid-murid Ibnu Abbas yang mulia, yang terkenal, murid senior Sa'id bin Jubair. Min ajillah. Ya, murid-murid Ibnu Abbas. Qatalahul Hajjaj, dia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim. Sana khamsah wa tis'in, tahun 95. Walam yukamil au yukmil al-khamsin, belum lagi usianya genap 50. Umur masih 40-an, mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Dia berkata, ayyukum ra'al kaukabal ladzi qaddal bariha, siapa dari kalian yang melihat kaukab, ya, kaukab an-najm, dalam syarahnya disebutkan kaukab adalah an-najmu, bintang. Siapa dari kalian yang melihat bintang allazi inqadda, inqadda ay saqata minhu sahab, yang jatuh darinya percikan sinar, bintang jatuh. Al-barihah, tadi malam.
Al-bariha itu hiya aqrabu lailatin madad. Malam yang paling dekat yang baru lewat. Malam yang paling dekat yang baru saja lewat. Berarti tadi malam. Iya kan? Malam yang paling dekat dengan kita sekarang ini tadi malam. Yuqalu qabla zawal ra'aitu lailah wa ba'da zawal ra'aitul bariha. Kalau ngomongnya sebelum zawal kayak sekarang ini, maka kita bilangnya ra'aitul lailah. Saya tadi malam melihat. Kalau ngomongnya sekarang sebelum zuhur, bilangnya lailah tadi malam itu. Tapi kalau ngomongnya setelah zuhur, ba'da zawal, habis zuhur, bilangnya ra'aitul bariha. Sama tadi malam juga, cuman katanya beda. Kalau nanti siang kita ngomong, tadi malam saya lihat, bilangnya ra'aitu al-bariha. Tapi kalau sekarang ini kan belum zuhur ya. Kita mau bilang tadi malam pakai apa? Al-lailah. Tadi semalam. Malamnya apa bilangnya? Al-lailah. Kalau ngomongnya ba'da zuhur, ngomongnya apa malamnya? Bariha. Berarti dari kalimatnya Sa'id bin Jubair kita tahu ngomongnya kapan ini? Siapa dari kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kapan ngomongnya Sa'id ini? Sebelum atau sesudah? Sesudah. Karena dia pakai lafadz apa? Bariha. Paham? Gitu. Tapi kalau Sa'id bin Jubair bilangnya ayyukum ra'al kaukabal ladzi qaddal lailah. Oh, berarti kita tahu dia ngomongnya kapan ini? Sebelum zawal. Paham bedanya? Kalau ngartikannya sama, sama-sama apa? Tadi malam. Tapi kalau kita ngomongnya sekarang sebelum zuhur, pakainya lailah. Kalau ngomongnya setelah zuhur, pakainya barihah. Gitu. Fakultu ana. Saya katakan, kata Husain, saya. Tadi malam saya ngelihat ada bintang jatuh. Summa qultu. Kemudian saya katakan, amma ini lam akun fi sholatin. Adapun saya, tadi malam saya tidak sedang sholat. Artinya ketika tadi malam saya ngelihat bintang jatuh itu, saya tidak sedang sholat. Saya tidak tidur tadi malam bukan karena saya sedang sholat. Jadi salaf itu nggak mau dia dipuji dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Orang kan bayangannya kalau malam-malam nggak tidur kan berarti sedang apa ini? Sedang sholat, sedang beribadah. Iya kan? Dia nggak mau dituduh seperti itu. Dia nggak mau dikira sedang sholat. Makanya dia bilang, tadi malam saya nggak tidur bukan karena sholat. Paham? Paham maksudnya? Husain bin Abdurrahman. Walakinni ludirtu. Tapi saya ludirtu. Apa ludirtu? Ai ladagathu akrob. Dia disengat oleh kalajengking. Waladak al-lasa, sengatan. Ladak itu artinya sengatan. Saya disengat. Ya. Ai asobathu bi summiha. Dia mengenakan saya dengan racunnya. Ya, tadi malam saya nggak bisa tidur itu karena saya sengatan binatang berbisa. Bukan karena saya sholat. Gitu. Qala fama sona'tah. Maka kata Said, apa yang kamu lakukan setelah tersengat itu kamu? Digigit kalajengking. Apa yang kamu lakukan? Qala irtaqaitu. Apa irtaqaitu? Lihat. Talabtu man yarqini. Saya mencari orang yang bisa meruqyah saya. Saya cari orang yang bisa meruqyah saya. Waruqyah. Ruqyah itu maknanya adalah qiraatul Quran. Pembacaan Al-Quran. Wal adaiyah. Dan doa-doa. Asyariyah. Loh, kok ada wawnya lagi. Qiraatul Quran wal adaiyah asyariyah. Ada wawnya? Hah? Masa ada? Qiraatul Quran wal adaiyah asyariyah. Iya, wasyariyah. Salah, nggak nyambung itu. Dihapus itu. Bukan dihapus, dikasih tanda aja. Yang benar tanpa waw itu. Ruqyah itu maksudnya adalah pembacaan Al-Quran dan doa-doa yang syar'i. Itu naatnya. Kalau wasyariyah apa coba? Dan syar'iyah. Apa syar'iyah? Paham ya? Nggak nyambung.
Itu maksudnya ruqyah, membacakan Quran dan bacakan doa-doa syar'i alal musab bima radin wa nahwihi, kepada orang yang tertimpa penyakit atau yang semisalnya, kena sengatan juga boleh diruqyah. Qalat maka kata Said, ma hamalaka ala zalik, ma hamalaka ala, ma hujjatuka ala jawazi zalik. Maksudnya adalah apa hujahmu yang membolehkan hal itu, yang membolehkan minta yang membolehkan minta diruqyah. Mana dalilmu? Apa yang membuatmu melakukan minta ruqyah? Itu. Dalilmu apa, hujahmu? Qultu hadisun haddasanahu Sya'bi. Maka saya jawab, sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi disebutkan di situ, ismuhu Amir bin Syurahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafati Umar. Dia lahir di masa kekhilafahan Umar. Wa huwa min siqati tabi'in. Mata sanah salasah ba'dal mi'ah. Dia lahir di masa kekhilafahan Umar dan dia termasuk tabi'in yang terpercaya. Dia mati tahun 103. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum. Kata Said, apa yang dia sampaikan kepada kalian rupanya? Qultu haddatsana an Buraidah ibnu Husayb. Dia menyampaikan dari Buraidah bin Husayb. Annahu qal, bahwasanya Buraidah mengatakan, la ruqyata illa min ainin au hummah. Tidak ada ruqyah yang lebih bagus daripada ruqyah dari penyakit ain atau hummah. Maknanya adalah al-ain isobatul ain ghairahu bi'ainih. Maknanya adalah orang yang memandang menimpakan penyakit kepada orang lain dengan sebab matanya. Jadi pandangan gak senang itu bisa menimpakan penyakit kepada orang lain. Ya. Namanya penyakit ain. Ya, menimpakan penyakit kepada orang lain atau kemudorotan dengan sebab matanya. Pakai mata. Au hummah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau hummah. Hummah sumul akrob. Maknanya hummah adalah racunnya kalajengking wasyibhuha atau yang semisal itu. Ya, dari sengatan hewan berbisa. Jadi katanya Husain, saya dapat hadis dari Sya'bi. Sya'bi menceritakan dari Buraidah bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan tersengat binatang. Ya, inilah saya buat lagi di malam. Makanya saya tadi malam nyari siapa yang bisa apa? Meruqyah saya. Karena ada keutamaannya ruqyah dari tersengat binatang berbisa. Paham ya dalilnya ya? Ini dalil saya katanya. Kenapa saya Pak tadi malam minta di ruqyah. Qala qad ahsana man intaha ila masami. Maka kata Said, sungguh telah bagus orang yang berhenti sebatas apa yang dia dengar. Ya udah bagus lah itu. Kamu kan taunya itu. Bahwasanya bagus ruqyah untuk tersengat dari hewan berbisa. Ya sudah bagus yang kamu lakukan itu. Kamu punya hujah dan kamu amalkan hujahmu. Gitu. Ai akhadha bima balaghahu minal ilmi. Sudah bagus orang yang mengambil apa yang sampai kepadanya berupa ilmu. Bikhilafi man ya'malu ala jahlin. Beda dengan orang yang melakukan amalan di atas kebodohan. Au la ya'malu bima ya'lam. Atau orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau kamu sudah bagus, kamu punya ilmu tentang ruqyah dari hewan berbisa dan kamu sudah mengamalkannya. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang beramal nggak pakai ilmu atau punya ilmu tapi nggak diamalkan. Artinya yang dilakukan Husain sudah bagus. Sudah. Iya kan? Kenapa dia bagus? Karena dia mengamalkan apa yang ada pada dirinya berupa ilmu. Nah, ilmu tentang ruqyah. Walakin akan tetapi saya ngasih kamu ilmu yang baru sekarang. Haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Sa'id bin Jubair, salah satu murid seniornya siapa?
Ibnu Abbas. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah berkata. Jadi sekarang ini komentarnya Sa'id bin Jubair. Ingin mematahkan hujahnya siapa? Husain bin Abdurrahman. Paham ya? Gitu. Tapi pakai ilmu. Gitu. Karena tadi Husain juga bawa ilmu. Dia bawa sanadnya dari Sya'bi, dari Buraidah. Maka Sa'id bin Jubair pun juga membawakan ilmu yang ada padanya. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, Uridot alayyal umam. Ditampakkan kepada saya umat-umat. Maknanya uridot itu kilakan adzalika lailatul Isra. Ada yang mengatakan peristiwa itu ketika malam Isra. Dinampakkan kepada Nabi umat-umat itu ketika peristiwa Isra. Ai arahullahu misalaha. Allah tunjukkan kepada beliau permisalannya. Bukan umat-umatnya semuanya kan udah nggak ada. Paham ya? Paham maksudnya? Yang ditampakkan kepada Nabi permisalan umat-umat itu. Ini loh umat ini umat Nabi ini umat Nabi ini. Umatnya ada. Aslinya udah masih ada. Kok masih ada gimana? Umat-umatnya itu masih ada saat itu. Ya udah nggak ada. Umatnya Nabi Musa masih ada. Nggak ada. Tapi permisalannya. Yang ditampakkan itu apanya? Permisalan. Ini loh umatnya dulu Nabi Musa. Permisalannya. Kalau Nabi Musanya umatnya masih ada. Ya udah nggak ada. Paham ya? Jadi yang ditampakkan itu permisalannya. Idza ja'at yaumal qiyamah, nanti jika datang pada hari kiamat. Ini loh kondisinya umat-umat itu nanti pada hari kiamat gambarannya kayak gini. Ditampakkan kepada saya umat-umat apanya? Permisalannya nanti kalau datang pada hari kiamat. Penggambarannya bukan umatnya langsung yang ditengok oleh Rasul. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahur rahtu. Maka saya melihat ada seorang nabi yang bersama dengannya hanya sebanyak ar-rahtu. Ar-rahtu al-jamaah dunal asyarah. Rahtu itu sekelompok orang yang di bawah 10. Nggak nyampe 10. Pengikutnya nabi nggak nyampe 10. Ini aja yang duduk di majlis saja udah banyak. Berarti. Paham ya? Nah. Wan nabi ya. Ada juga yang aku lihat seorang nabi wa ma'ahur rajulu warrajulan, yang bersama dengannya hanya satu atau dua orang. Cuman satu atau dua pengikutnya. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan seorang nabi yang tidak ada yang bersamanya seorang pun. Laisa ma'ahu ahadun maksudnya ai lam yatba'hu min qaumihi ahadun. Tidak ada satupun dari kaumnya yang mengikuti nabi tersebut. Ya ilah. Satu pun nggak ada yang ngikut, sendirian aja nabinya. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diangkat kepadaku sawadun azim. Apa itu sawadun azim? Lihat. Ashkhasun katsiroh. Orang-orang yang sangat banyak. Tiba-tiba dinampakkan penampakan orang-orang yang sangat banyak. Fazonantu annahum ummati. Saya kira itu umat saya. Ai likasrotihim wa bu'dihi anhum, karena saking banyaknya mereka dan karena jauhnya beliau dari mereka. Fala yumayyiz a'yanahum, sehingga beliau tidak bisa membeda-bedakan individunya. Namanya nengoknya dari jauh. Iya kan? Ya nggak tahu lah itu umatnya beliau. Kira-kira saja Rasul mengira itu umatnya beliau. Karena saking banyaknya, tambah lagi beliau dari jauh melihatnya. Oh, saya kira itu umat saya. Karena umat saya apa ini? Banyak. Dan Rasul juga berharap jadi nabi yang paling banyak apanya? Umatnya. Gitu. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka dikatakan kepada saya itu Musa dan kaumnya. Itu bukan umatmu. Itu Musa, ai Musa bin Imran kalimur Rahman, yaitu Musa bin Imran yang diajak bicara langsung oleh Ar-Rahman. Wa qaumuhu ay atba'uhu ala dini min Bani Israel. Yang dimaksud kaumnya adalah pengikutnya di atas agamanya dari kalangan Bani Israel. Fanazartu, kemudian saya melihat lagi. Faida sawadun azim, ternyata ada sekelompok orang yang juga besar dan banyak. Wakilali hazihi ummatuk, maka dikatakan, nah kalau ini baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan,
Bersama dengan mereka itu ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Aila yuhasabun, mereka tidak dihisab, wala yu'adzabun, dan mereka tidak pula disiksa qabla dukhulihimul jannah, sebelum mereka masuk ke surga. Kenapa kok tidak disiksa dan tidak dihisab? Litahqiqihimut tauhid, karena mereka sudah menyempurnakan apa? Tauhidnya. Gitu. Summa nahadoh. Kemudian beliau nahadoh. Apa nahadoh? Aiqoma, berdiri, bangkit. Maka beliau pun bangkit. Pada kola manzilahu. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Faqadun nasu fi dzalik. Maka orang-orang pun khodo. Apa khodo? Khodo maksudnya tabahasa al-hadirun. Orang-orang yang hadir saling membahas. Waktalafu fi haula'i sab'in, dan mereka berselisih pendapat tentang siapa yang 70.000 orang itu yang dapat jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bi'ai amalin nalu hadhihi darajah. Kemudian mereka berselisih dengan amalan apa mereka mendapatkan tingkatan yang tinggi itu. Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin. Karena para sahabat tahu bahwasanya mereka itu tidak akan mendapatkannya kecuali dengan amalan. Famahu, apa amalannya, itu yang jadi pembahasan. Kalau masuk surga pakai amalan, ini mereka sudah tahu semuanya. Namanya masuk surga pasti ada amalannya. Masalahnya apa amalan itu yang membuat mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang dibahas oleh siapa ini? Para sahabat setelah majelisnya ditinggal oleh siapa? Rasul. Itu jalan ceritanya. Faqala ba'duhum, maka sebagian ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang menemani Nabi SAW, para sahabat. Mungkin mereka itu para sahabatnya Nabi SAW. Artinya ini termasuk amalan besar di kalangan mereka. Kalau ini amalan ecek-ecek, amalan biasa-biasa saja, nggak mungkin ini masuk jadi salah satu jawaban. Paham ya? Tapi karena mereka tahulah keutamaannya suhbah, menjadi sahabat Rasul, makanya ini masuk. Salah satu pilihan. Mungkin mereka adalah yang menjadi sahabatnya Rasul. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi bilang, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah anak-anak yang dilahirkan di dalam Islam dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Kalau kita yang besar-besar ini kan mungkin dulu sebelum masuk Islam pernah apa ini? Syirik. Kalau anak-anak yang lahir langsung Islam kan belum pernah berbuat apa? Syirik. Jadi lebih besar kemungkinannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kita yang udah tua-tua ini sebelum masuk Islam pernah apa ini? Syirik. Ini jawaban kedua. Wa zakaru asya'a, dan mereka menyebutkan banyak perkara yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Maka Nabi SAW pun keluar kembali menemui mereka dan beliau mengabarkan. Aidzakaru lin Nabi SAW ikhtilafahum. Mereka ceritakan kepada Nabi SAW perselisihan mereka fil muradi bihaula isab'in, tentang perselisihan mereka siapa yang dimaksud dengan 70.000 orang tersebut. Ya. Begitu Rasul keluar langsung mereka tanyakan siapa mereka itu wahai Rasul. Gitu. Karena kami tadi bahas, kami berselisih pendapat. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Maka begitu Rasul keluar dari rumahnya langsung mereka tanyakan siapa yang dimaksud dengan 70.000 orang itu. Faqala, maka Nabi menjawab, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu yang la yastarqun. Apa itu? La yatlubuna man yarqihim istighna'an anin nas. Mereka tidak mencari orang yang bisa meruqyah mereka. Ini poinnya. Untuk mematahkan hujahnya siapa? Untuk mematahkan hujahnya siapa? Husain. Tadi Husain minta cari orang di ruqyah untuk bisa meruqyah. Ternyata dari Ibnu Abbas, syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab yang pertama adalah nggak pernah minta di ruqyah. Gitu. Ini adabnya. Ya. Jadi nggak mematahkan. Kalau mematahkan hujahnya orang bawa apa? Bawa dalil. Paham ya?
Jangan pakai pertanyaan-pertanyaan yang kosong dari dalil. Gimana kalau ini? Tapi katanya. Wah, ini bukan cara mematahkan hujah. Hujah itu dipatahkan dengan apa? Hujah juga dengan dalil. Gitu. Mereka tidak mencari orang yang bisa meruqyah mereka istighnaan aninnas karena merasa tidak butuh kepada manusia. Enggak, butuhku sama Allah. Sampai ketika dia butuh diruqyah saja pun dia enggak mau datang kepada manusia. Nah, wala yaktaun karena minta ruqyah kan ada semacam unsur penghinaan diri. Ya kan merendah kepada ya, orang yang akan meruqyah. Wala yaktaun. Ya, mereka juga nggak pernah melakukan pengobatan kai. La yas'aluna ghairahum an yaqwiyahum binar. Mereka tidak pernah meminta orang lain untuk mengkai mereka dengan api atau besi panas. Kai itu pengobatan dengan cara menempelkan besi panas di tempat yang sakit. Mereka nggak pernah bikin itu. Wala yatatayyarun. Mereka juga nggak pernah melakukan tiaroh. Apa itu? La yatasya'amuna bituyur wa nahwiha. Mereka nggak pernah merasa punya anggapan sial melalui burung maupun yang selainnya. Ya. Kalau dilewati burung di depannya, kalau dari kiri ke kanan, oh ini tanda bagus ini, ngarah ke kanan burungnya. Tapi kalau burungnya dari kanan ke kiri, wah ini pertanda jelek ini. Gak usah taklim dulu lah, nanti kenapa-kenapa di jalan. Nggak boleh. Itu namanya apa? Tiaroh. Merasa sial dengan burung atau yang selainnya. Orang-orang musyrikin dulu melakukan tiaroh. Kalau mau pergi safar misalnya, mereka lepas dulu seekor burung. Kalau nanti terbangnya setelah terbang ke kanan, oh ini tandanya bagus. Kalau terbangnya nanti ke kiri, wah ini tanda nggak bagus. Besok aja lah perginya. Gitu. Namanya apa nah? Tiaroh. Nganggap sial pakai apa? Burung. Gitu. Kalau terus aja nggak belok-belok burungnya, terus aja nggak mau belok-belok. Gimana? Kan kalau ke kanan tadi tanda bagus ya kan pigilah bagus ini. Kalau terbangnya ke kiri tanda jelek ini nggak jadi pigilah besok aja. Kalau terus aja nggak belok-belok diulang lagi sama mereka. Diulang lagi gitu. Terus lagi pokoknya sampai nanti belok kanan apa kiri gitu. Itu orang jahiliyah kayak gitu. Nah, mereka ini yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, mereka nggak pernah bikin apa ini? Tiaroh. Nggak pernah punya anggapan apa? Sial gitu. Ya mereka beriman semuanya dengan takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka yang berikutnya mereka selalu bertawakal kepada Rabb mereka semata. Ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi. Mereka bersandar dalam semua urusan mereka kepada Allah. La ala ghairihi. Tidak pernah kepada selain Allah. Wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Dan mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Jadi disandari Allahnya dan diserahi urusan. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu gitu. Itu namanya tawakal. Ya. Berarti berapa sifatnya mereka, Zam? Sifatnya mereka ini orang masuk surga tanpa hasab, tanpa azab, tanpa hisab berapa, Zam? Berapa sifatnya? Iya, Azam. Berapa? Dihitung. Sifatnya mereka berapa? Dari yang pertama tadi. Loh, berapa, Ali? 4. Apa aja? Nggak pernah minta ru'yah. Tidak melakukan kai. Nggak pernah tiaroh. Tawakal hanya kepada Allah. Nah, kamu kalau minta ruqyah, seolah-olah Said bilang, kalau kamu minta ruqyah, kamu nggak dapat jaminan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, lebih tinggi ilmunya siapa berarti ini? Ya Said. Ya Said kan tabi'in. Ya Husain tadi apa? Atba'ut tabi'in. Ya, jadi lebih tinggi ilmunya siapa? Said bin Jubair. Gitu. Faqama Uqasyah bin Mihsan. Maka berdirilah Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah. Tadi Ibn Abbas sebelum kita baca itu. Huwa sahabi jalil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Ammin Nabi SAW, anak pamannya Nabi. Da'alahun Nabi SAW, faqala Allahumma faqihu fiddin. Mendapat doa dari Nabi SAW, ya Allah pahamkan dia terhadap agama.
Wa alimhu ta'wil, dan ajari dia ta'wil, ay tafsir. Mana ta'wil, ta'wil Quran, tafsir. Fakana kadzalik, maka beliau pun jadinya seperti itu. Terkabulkan doanya Rasul. Ibnu Abbas jadi orang yang paham agama dan paham ilmu tafsir. Fakana kadzalik wa mata bi Thaif sanah samanin wasit wa samanin wa tis wa sittin. Beliau wafat di Thaif. Sekarang ada Masjid Ibnu Abbas. Ya, biasanya jamaah umroh yang melakukan city tour, ya jalan-jalan ke Thaif, biasanya singgah ke situ, Masjid Ibnu Abbas. Ya, nah. Pada tahun 68. Faqama Ukasyah, maka berdirilah Ukasyah. Ya. Ukasyah bin Mihsan bin Harsan bin Al-Asadi. Kana minas sabiqina lil Islam. Wah, Ukasyah ini termasuk yang pertama kali masuk dalam Islam. Ya. Jadi termasuk minas sabiqin al-awwalin. Siapa? Ukasyah. Senior berarti. Islamnya udah lama. Ukasyah. Hajaroh. Dia termasuk yang ikut hijrah. Berarti kan Islamnya lama ini. Wa syahida badron. Masya Allah. Badri. Ukasyah bin Mihsan badriyun. Termasuk yang ikut perang Badr. Wa qatala fiha, dan ikut berperang dalam perang tersebut. Wastusyhida fi qitali riddah ma'a Khalid bin Walid, dan terbunuh mati syahid dalam memerangi kasus riddah murtad. Ya. Setelah meninggalnya Rasul banyak yang murtad, maka diperangi oleh Abu Bakar. Salah satu panglimanya Abu Bakar untuk memerangi mereka adalah Khalid bin Walid. Dan yang ikut perang waktu itu adalah siapa? Ukasyah, dan dia tewas di situ ketika memerangi orang-orang yang murtad. Sana Isna Asyar, pada tahun 12 Hijriah. Masya Allah. Maka Ukasyah bin Mihsan berdiri, faqala udullah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar menjadikan saya salah satu darinya. Wahai Rasulullah, doakan saya masuk dari 70.000 itu, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala anta minhum, maka kata Rasulullah SAW, kamu salah satunya. Ukasyah, wih, namanya pintar manfaatkan kesempatan. Gitu datang berita 70.000 orang masuk surga tanpa azab, dia langsung daftar yang pertama. Istilahnya kan gitu. Langsung daftar dia. Ya Rasulullah, doakanlah sama Allah biar aku masuk ke situ. Udah, kamu satu saya diantaranya. Berarti udah berkurang ya kan. Jatahnya tinggal berapa ini? 69.999. Satu udah kepake sama siapa? Ukasyah. Nah, kita pun berat mau masuk, nggak ada para sahabat lagi ya kan. Nah. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri laki-laki lain. Oh, nggak mau kalah. Ukasyah dapat. Bangkit juga laku, minta juga. Faqala udullah an yaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari yang 70 itu. Faqala, kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu udah keduluanan sama siapa? Ukasyah. Tapi kan masih banyak jatahnya kan. 69.000 lagi padahal ya kan. Berarti kan bukan karena masalah apa-apa ditutup sama Rasul. Memang Rasul nggak mau nanti semuanya apa? Daftar. Padahal nggak semuanya layak masuk 70.000 orang itu. Paham ya? Nanti kalau ini yang kedua dibuka, nanti masuk lagi yang ketiga, masuk lagi yang keempat, berarti habis. Nah, katanya lihat syarahnya. Sabaqaka biha Ukasyah. Ya. Ai ila ihrazi hadhihi sifat. Eh,
Jadi maknanya sabaqaka bi Ukasyah ai ila ihrozi hadhihi sifat, untuk mengumpulkan sifat-sifat itu gitu. Artinya kamu sudah keduluanan sama Ukasyah yang mengumpulkan 4 sifat itu. Iya, nggak pernah minta ruqyah, nggak pernah melakukan kai, nggak pernah tiaroh, dan tawakal hanya kepada Allah. Nah. Au sabaqaka bisual, atau maksudnya telah mendahuluimu dalam meminta. Ya, kamu salah keduluanan sama Ukasyah minta tadi. Kamu udah kalah, ya udah nggak usah minta lagi gitu. Jadi seolah-olah itu kayak perlombaan. Gitu. Yang udah kalah ya sudah, jangan minta juga gitu. Al-makna ijmali, selesai hadisnya. Al-makna ijmali hadis, makna hadis ini secara umum. Ya sifulana Husain bin Abdurrahman hiwaron. Husain bin Abdurrahman menceritakan kepada kita, menggambarkan Yasifu, menggambarkan kepada kita sebuah dialog, hiwar, dialog daro fi majlisi Sa'id bin Jubair, yang terjadi di majelisnya Sa'id bin Jubair. Bimunasabatin qidadi kaukab fil lailah, yang terkait dengan jatuhnya bintang tadi malam. Fa akbarahum Husain annahu syahidu inqidadahu. Maka Husain mengabarkan bahwasanya dia menyaksikan jatuhnya bintang tadi malam. Li'annahu lam yakun hina idzi hina zaka naiman. Karena dia tadi malam itu tidak sedang dalam keadaan tidur, makanya dia bisa ngelihat bintang jatuh. Karena dia saat itu tidak sedang dalam keadaan tidur. Ila annahu khafa an yazunna al-hadirun annahu ma an-najm illa li'annahu yusalli. Hanya saja dia takut nanti hadirin mengira bahwasanya dia tadi malam, iya, tidaklah dia melihat bintang kecuali karena dia sedang sholat. Makanya dia bergadang nggak tidur. Oh berarti sholat ya, masya Allah dia gitu. Dia takut dikira kayak gitu. Ini kalau salah. Kalau orang zaman sekarang kan sebaliknya. Kalau bisa ibadahnya ditampak-tampakkan. Kalau bisa dapat pujian dari ibadahnya. Kalau mereka justru takut dituduh melakukan ibadah padahal dia nggak melakukan itu gitu. Fa'aroda an yadfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu. Maka dia ingin menolak dari dirinya kesan beribadah yang tidak pernah dia lakukan. Jangan dikira dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak pernah melakukannya. Nah, di husnuzoni pun nggak mau dia. Di husnuzoni sama orang baik, iya kan? Dia nggak mau karena dia memang tidak melakukan itu, gitu. Ka'adati salaf, seperti keadaannya salaf, seperti kebiasaannya salaf. Fi hirsihim alal ikhlas, dalam semangatnya mereka untuk keikhlasan. Fa akbara bisababil hakiki, maka dia menjelaskan sebab yang sesungguhnya li yaqadhatihi, karena apa sadarnya dia, untuk sadarnya dia tidak tidur itu. Yaqadhah itu lawannya tidur. Kenapa tadi malam dia terbangun? Wa annahu bisababi isobatin hasalatlah, dan itu terjadi dengan sebab sesuatu yang menimpa dirinya, isobah, ya, terkena sesuatu yang terjadi pada dirinya. Fantaqalal bahs ila su'al amma sona'a hiyala tilkal isobah. Maka kemudian ganti topik pembicaraan. Tadi kan topiknya cuma siapa yang lihat bintang apa? Jatuh. Karena disebutkan dia tersengat, ganti topik sekarang. Bahas tentang ruqyah sekarang. Gitu. Tentang apa yang dia lakukan setelah terkena sengatan tersebut, gitu. Pembahasannya ganti topik. Fa akhbaro annahu ala jahu birruqyah. Maka Husain mengabarkan bahwasanya dia mengobatinya dengan cara ruqyah. Fasa'alahu Sa'id an dalilihi syar'i. Maka dia ditanya oleh Sa'id tentang dalil syar'inya. Mana dalil syar'imu pas nyari orang untuk ngeruqyah kamu? Alama sona, atas apa yang dia lakukan. Fazakara lahul hadis al-warid ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ruqyah. Maka dia menyebutkan sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya meruqyah. Fasawwabahu fi amalihi bid-dalil. Maka Sa'id bin Jubair pun membenarkan Husain ketika dia mengamalkan sesuai dengan dalil yang ada pada dirinya. Ya sudah, kalau memang itu dalilmu ya udah nggak apa-apa, bagus. Dia kan cuma tahu satu dalil, siapa? Husain. Dalil tentang bolehnya apa? Meruqyah. Nah. Sumadzakara lahu halatan ahsan mimma fa'al. Maka kemudian Sa'id menyebutkan kepada Husain keadaan yang lebih baik daripada yang dia lakukan.
Wahiyat taraqi ila kamali tauhid, yaitu naik kepada tahapan tingkatan sempurnanya tauhid. Itu masih belum sempurna tauhidmu kalau kamu masih minta ruqyah gitu. Naik kepada kesempurnaan tauhid bitarkil umuril makruhah, dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh ma'al haja ilaihi, padahal ada kebutuhan di sana. Tawakkulan 'ala Allah, karena bersandar kepada Allah, kahalati sab'inal alf alladzina yadkhulunal jannah bila hisabin wala azab, seperti keadaan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Murni tawakalnya hanya kepada Allah, tidak mau melakukan sesuatu yang makruh walaupun dia sendiri butuh kepada hal tersebut. Gitu. Apa itu? Minta ruqyah. Nah, padahal itu salah satu sebab syar'i untuk kesembuhan. Gitu. Tapi karena meminta ruqyah itu makruh, iya, makanya dia tidak mau melakukannya supaya dia naik ke tingkatan yang lebih sempurna. Haitsu wasafahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahum yatrukuna ruqyah wal kai tahqiqan litauhid, di mana Rasul mensifati mereka bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah dan kai, pengobatan kai, semata-mata untuk menyempurnakan tauhid. Wa ya'khuduna bisababil aqwa, dan lebih memilih melakukan sebab yang lebih kuat daripada itu, daripada melakukan pengobatan. Ada sebab kesembuhan yang lebih kuat. Apa itu? Wa huwa tawakkul 'alallah, yaitu tawakal kepada Allah. Ini banyak orang yang gak ngerti. Dikira obat itulah sebab terbesar apa ini? Kesembuhan. Malah bersandarnya sama obat. Malah bersandarnya sama dokter. Akhirnya hatinya nggak tawakal, nggak menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Padahal sebab terkuat ya untuk kesembuhan itu adalah tawakal kepada Allah. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyah fama fauqaha. Mereka tidak pernah meminta kepada seorang pun selain Allah sesuatu, baik dari ruqyah ataupun yang di atasnya ruqyah. Enggak. Padahal ruqyah kan mungkin gratis saja mintanya. Hal yang remeh, tolong bacakanlah. Udah gitu toh, iya kan? Seberapalah ketergantungannya kita. Nah, kita datang ke dokter, minta obat segala macamnya, kurang bergantung apa itu? Iya kan? Sampai kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ciri-cirinya mereka ini 70.000 orang ini, mereka tawakalnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengobatan ruqyah dan kai saja pun mereka tinggalkan, walaupun itu sebenarnya salah satu sebab untuk apa ini? Untuk sembuh. Tapi mereka lebih memilih melakukan sebab yang lebih kuat, yaitu apa? Dulu apa? Sebab yang lebih kuat yaitu apa, Hanan? Nah, ini tadi nengok-nengok ke sini sambil atau bengong-bengong aja. Apa sebab yang terkuat tadi, Bi? Tawakal kepada Allah. Ya. Perhatikan, dicatat itu. Bisa yakhuzuna bisa babil aqwa. Mereka mengambil sebab yang terkuat. Wa huwa tawakkulu 'alallah. Ya. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Anna fihi syai'an min bayani makna hakikati tauhid. Di dalam hadis ini terdapat semacam penjelasan makna dari hakikat tauhid. Wa sawabu dzalika indallah, dan penjelasan sawabi dzalika, pahala hal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Ketika sempurna tauhid, balasannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis? Bukan berarti nggak boleh berobat, boleh. Ya, cuman inilah keadaannya salaf. Ya. Wanita yang terkena epilepsi, ya kan? Yang kalau kumat penyakitnya tersingkap apanya? Auratnya. Ditawari doa sama Rasul. Kalau mau sembuh akan kudoakan. Tapi nggak ada jaminan apa? Surga. Kalau kamu mau sabar, untukmu apa? Surga. Pilih apa perempuannya? Pilih sabar atau pilih didoakan sembuh? Pilih sabar. Nah, walaupun tetap resikonya ya penyakitnya nggak hilang. Iya kan? Nah, faedah yang pertama, fadilatus salaf, keutamaan salaf. Wa annama yarawnahu minal ayati samawiyah la yu'addunahu adatan. Bahwasanya apa yang mereka lihat berupa tanda-tanda langit
Itu mereka tidak menganggapnya hal yang biasa. Jadi bintang jatuh itu bagi mereka bukan hal yang biasa. Mereka lihat itu tanda kekuasaan Allah. Nah, ini malaikat lagi ngelempar apa ini? Syaitan yang sedang mencuri berita langit. Jadi bagi mereka itu bukan hal yang biasa. Makanya ditanyakan sama Jubair, Sa'id bin Jubair. Siapa tadi malam yang kalian lihat bintang apa? Jatuh. Paham ya? Gitu. Artinya mereka menganggap itu bukan pemandangan yang biasa. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Bahkan mereka tahu bahwasanya itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hirsus salaf alal ikhlas. Yang kedua, semangatnya salaf untuk ikhlas. Mereka nggak mau dianggap beribadah padahal nggak beribadah. Dihusnuzoni beribadah, mereka nggak mau padahal mereka nggak melakukan ibadah itu nggak mau. Ya. Kalau kita kan sebaliknya justru mengesankan melakukan sesuatu yang padahal kita sendiri tidak melakukannya. Tong kosong nyaring bunyinya kalau kita nggak ada isinya tapi seolah-olah apa ini paling nyaring isinya. Makin kosong makin apa kita? Makin nyaring suaranya kan. Drum itu ketemu tong makin besar suaranya. Kalau ada isinya dipukul suaranya apa? Mendem ya kan. Kenapa? Suaranya nggak kuat karena ada isinya. Kalau kosong suaranya nyaring. Nyaring tong kosong nyaring bunyinya. Tong panjang ya kan. Orang isinya nggak ada. Makanya kalau kosong kamu nanti suaranya apa? Nyaring kemana-mana. Coba kalau padat ada isinya air ya kan. Dipukul. Mana ada dengung-dengungnya. Kalau kosong suaranya kemana-mana. Panjang lagi lama baru berhenti habis suaranya. Orang isinya apa? Angin. Nih ya. Nah, kalau isinya ilmu nggak banyak apa? Nggak banyak cakap. Wasyiddatu ibti'adihim aniriya, dan kuatnya penjauhan mereka dari riya, dan kuatnya menjauhnya mereka dari riya. Yang ketiga, tolabul hajah ala sihatil madhab, menuntut hujjah untuk kebenaran suatu pendapat. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Sa'id. Apa yang membuatmu melakukan tadi malam itu ruqyah? Iya kan? Menuntut hujjah untuk kebenaran pendapat. Wa inayatu salaf bidalil, dan perhatiannya salaf terhadap masalah dalil. Nah, makanya ketika Husain bilang saya tadi malam minta diruqyah sama orang, dia tanya dalilnya. Apa yang membawamu melakukan itu? Ma hamalaka ala dzalik. Yang keempat, masyru'iyatul wukuf indad dalil. Disyariatkannya berhenti sebatas dalil. Wal amal bil ilmi, dan mengamalkan apa yang sudah diilmui. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Husain. Wa anna man amila bima balaghahu faqad hasan. Faqad ahsan. Barang siapa yang melakukan, beramal sesuai dengan apa yang sampai ilmunya kepadanya, maka dia sudah berbuat baik. Mengamalkan apa yang sebatas diilmui itu sudah baik, sudah bagus. Yang nggak bagus, beramal tanpa ilmu atau punya ilmu tapi nggak diamalkan. Kalau mengamalkan sebatas yang diilmui sudah bagus, bagus. Nah, yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmah. Penyampaian ilmu secara lembut dan hikmah. Ini dari penyampaiannya siapa ini? Sa'id, iya kan? Sudah bagus yang kamu lakukan. Tapi saya dapat hadis juga dari Ibnu Abbas, dari Nabi begini-begini. Nggak langsung dipatahkan. Iya. Oh, kamu salah itu, kamu pula baru ngaji, kamu itu gini. Nggak langsung kayak gitu. Siapa ini? Sa'id. Nah, lemah lembut dan hikmah dalam menyampaikan ilmu. Yang keenam, ibahatu ar-ruqyah. Pembolehan ruqyah. Nah, makanya nggak serta-merta, bahkan dipuji tadi malam. Ya kan, Sa'id bin Jubair memuji Husain. Qad ahsana manintaha ilama sami. Sungguh telah bagus orang yang berhenti sebatas apa yang dia dengar. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdal minhu. Ya, irsyad, mengarahkan orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih baik daripada itu. Iya, itu boleh. Tapi ini yang lebih bagus kayak gini. Kamu mau ngeruqyah? Boleh. Tapi lebih bagus lagi kalau nggak minta ruqyah. Paham ya? Nah, minta ruqyahnya boleh? Boleh, makruh tapi. Nah, diarahkanlah orang yang sudah melakukan hal yang disyariatkan ini, diarahkan kepada yang lebih apa ini?
yang lebih bagus. Gitu. Fadilatun Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedelapan, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu uridat alaihil umam. Tatkala ditampakkan kepada beliau umat-umat. Gambaran umat-umat nanti datang pada hari kiamat. Bagaimana gambarannya? Gambarannya gimana Mar tadi? Gambaran umat-umat tadi datang? Ingat nggak ceritanya tadi? Gimana gambarannya Iqbal? Hah? Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rohtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu awil rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu. Saya melihat ada nabi datang bersamanya rohtun nggak nyampe 10. Ada lagi nabi bersamanya cuma satu atau dua orang. Ada lagi nabi yang nggak sama sekali nggak punya pengikut. Itu kan tadi gitu keadaannya umat-umat itu. Yang ke berapa? 9. Annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu bertingkat-tingkat dalam jumlah pengikutnya. Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang sedikit juga nggak salah. Yang nggak punya pengikut juga nggak salah. Kalau nabi, kalau ngikuti jalannya nabi maka nggak peduli berapa banyak yang ngikuti. Gitu. Yang ke-10 ar-raddu ala man ihtajja bil aksar. Bantahan bagi yang berhujah dengan banyak-banyakan. Kamilah banyak, kamilah rame. Nah, ini bantahannya rame nggak mesti baik. Ya. Sedikit juga nggak mesti apa? Jelek. Ya. Yang penting itu kualitasnya, bukan masalah banyak atau sedikit. Ah, di sana sepi, di sana sedikit orangnya, di situlah rame. Salah. Sejak kapan kita belajar menilai sesuatu dari banyak atau sedikitnya? Nah, kalau banyak di atas kebaikan bagus, ya. Tapi banyak di atas kejelekan ya untuk apa? Mending sedikit tapi bagus. Nah, bantahan bagi yang berhujah dengan prinsip kebanyakan. Wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim. Dan mengira bahwasanya kebenaran terbatas pada mereka yang banyak. Kalau banyak berarti benar. Kalau sedikit berarti apa? Kurang bagus. Salah. Nah, jangan pernah menilai baik atau jeleknya semata-mata dari banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti. Nggak boleh. Yang ke-11 annal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Nah, ini baru rumusannya ditandai itu di garis bawahi. Yang wajib itu adalah mengikuti kebenaran walaupun sedikit pelakunya, walaupun sedikit orangnya. Yang ke-12 fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan keutamaan kaumnya banyak pengikutnya. Nah, syariatnya besar. Yang ke-13 fadilatu hadhil umam al-ummah wa annahum aktsarul umam ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini. Yang ke-13 keutamaan umat ini. Dan bahwasanya mereka adalah umat yang paling banyak pengikutannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14 fadilatu tahqiqit tauhid wa sawabihi. Keutamaan menyempurnakan tauhid dan pahalanya. Wa sawabuhu pun boleh. Keutamaan menyempurnakan tauhid dan pahala menyempurnakan tauhid. Apa itu pahalanya? Abdullah? Pahalanya menyempurnakan tauhid apa? Balasannya apa? Balasannya apa, Abbas? Kalau menyempurnakan tauhid balasannya apa, Lutfi? Ali? Ya ini yang sedang dibahas. Man haqqaqat tauhid. Nah, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ke-15 ibahatul munazarah fil ilmi wal mubahasah fi nususi syar'i lil istifadah wa izharil haqqi. Bolehnya melakukan perdebatan dalam masalah ilmu dan pembahasan tentang dalil-dalil syar'i dalam rangka untuk mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. Seperti yang dilakukan tadi para sahabat, begitu Rasul apa ini? Bangkit, mereka langsung apa ini? Debat. Iya. Siapa ya mereka yang 70 itu? Oh, mungkin mereka
para sahabatnya. Oh mungkin mereka yang lahir dalam keadaan Islam jadi nggak pernah buat apa ini? Syirik sama sekali. Yang ke-16, umku ilmi salafi. Dalamnya ilmu salaf. Lima arifatihim annal mazkurin fil hadis lam yanalu hadhil manzila illa bi'amal. Dari sisi mana menunjukkan dalam ilmu salaf? Karena mereka tahu bahwasanya orang-orang yang disebutkan dalam hadis 70.000 itu, mereka tidak akan mendapatkan kedudukan itu kecuali dengan amalan. Cuman amalannya yang mereka cari. Kalau dengan amalan saja mereka paham, paham. Nggak mungkin dapat keutamaan kayak gitu tanpa amalan. Mereka paham. Makanya mereka bahas amalannya apa sekarang. Itu yang jadi masalah. Kalau pasti lewat amalan udah tahu mereka. Ya, ini menunjukkan dalamnya ilmu mereka. Yang ke-17, hirsus salaf alal khair wal munafasah alal a'mali sholihah. Semangatnya salaf untuk kebaikan dan berlomba-lombanya mereka dalam melakukan amal soleh. Ukasha langsung bangkit. Iya kan? Begitu dapat kriterianya, Ukasha langsung bangkit. Ya Rasulullah udullah an yaj'alani minhum. Nah. Yang ke-18, an-natar karruqyah wal kai min tahqiqi tauhid. Yang ke-18 bahwasannya meninggalkan ruqyah dan pengobatan kai termasuk dari penyempurnaan tauhid, termasuk dari tanda sempurnanya tauhid. Ya, tidak minta diruqyah dan tidak melakukan pengobatan kai. Yang ke-19 talabud du'a minal fadil fi hayati, bolehnya minta doa kepada orang yang memiliki keutamaan di masa hidupnya, tapi jangan sering-sering. Tolong doakan saya ya Pak, tolong doakan saya. Nggak boleh sering-sering. Doa saja langsung kepada siapa? Allah. Kalau sesekali boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Ukasha kepada Nabi. Yang ke-20, alamun min alami nubuwatihi SAW. Salah satu tanda-tanda kenabian beliau SAW. Haitsu akbaru anna Ukasha minas sab'ina alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Di mana beliau bisa mengabarkan bahwasanya Ukasha adalah salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Fa qutila syahidan fi hurubir riddah radhiyallahu anhu. Maka akhirnya pun Ukasha tewas terbunuh mati syahid dalam memerangi para pelaku murtad, pelaku riddah. Berarti kan matinya bagus itu. Iya kan, mati syahid dia dalam peperangan. Menunjukkan Rasul adalah seorang utusan. Ya, makanya bisa tahu salah satu yang 70 itu adalah siapa ini? Ukasha. Nah, yang ke-21 fadilatu Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, keutamaan Ukasha bin Mihsan dari sisi dia bersegera ya untuk mencari kebaikan tersebut dan mendapatkannya. Yang ke-22 itu pun dia nggak santai-santai, iya kan? Udah dapat jaminan 1 dari 70.000 pun apakah santai-santai? Oh, udah enak, udah bebas ini. Udah masuk surga tanpa apa ini? Coba kalau kita dikasih itu, wah mungkin udah jadi tambah nggak karuan, iya kan? Nah, udah nggak sholat, nggak mau bikin maksiat aja, wah, udah dapat jaminan masuk surga tanpa apa ini? Isam. Untungnya nggak kamu yang dikasih. Siapa ini? Ukasha. Masih ikut perang lagi dia. Padahal dia sudah dapat apa ini? Jaminan 1 dari berapa? 70.000 orang. Iya kan? Nggak ada dia santai-santai. Oh ini aku lah, udah jamin masuk apa? Surga. Ngapain dia ikut perang lagi coba? Karena dia tahu bahwasanya janji itu tidak membuat dia seharusnya terlena dari melakukan. Harusnya semakin semangat untuk apa ini? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-22 istimalul ma'arid wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan kiasan ma'arid ya, mengesankan lain untuk maksud yang lain. Dan bagusnya akhlaknya beliau, haitsulam yakuli rajul akhar lasta minhum. Di mana Nabi nggak berkata kepada orang kedua yang juga minta didoakan tadi, kamu nggak masuk dari 70 itu. Kan sakit hati dia. Oh, tadi Ukasha dibilang apa? 1 dari 70, aku enggak. Kan sakit. Rasul pakai bahasa kiasan. Udahlah, kamu udah keduluanan sama siapa namanya? Ukasha. Iya kan? Padahal kan maksudnya Rasul, dia nggak masuk yang 70.000. Tapi Rasul pakai bahasa apa? Halus. Apa kata Rasul? Kamu sudah didahului oleh siapa? Ukasha. Kamu pula kurang cepat. Aslinya padahal apa? Kamu nggak masuk. Tapi ya Rasul nggak kayak gitu adabnya. Gitu. Kalau kita kan kita ejek itu, kau lemah, kau nggak masuk, nggak pantas kau pula. Ukasha pantas, kamu nggak pantas. Nah, jadi Rasul pakai apa bahasa yang halus. Kamu pulanya keduluanan, kurang cepat kamu mintanya.
Iya kan? Gitu. Yang ke-23 terakhir, sadduz zara'i, menutup celah-celah. Li'alla yakuma man laisa ahlan fayurad, agar tidak datang lagi orang yang nggak layak sehingga kemudian ditolaki. Ya kalau ini ditutup kan sudah. Nanti kalau ini diterima juga nggak tutup-tutup, semuanya ditolak. Enggak, kamu ditutup aja celahnya. Gitu berdiri orang kedua minta langsung ditutup supaya yang nggak pantas-pantas itu nggak lagi apa? Minta, sehingga nggak perlu banyak-banyak ditolak. Paham ya? Gitu. Wallahu a'lam. Selesai kita dari bab ini. Bab tentang orang yang menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Dihafal hadisnya ya. Ini hadisnya bagus. Ya. Kalau nggak bisa semuanya, penggal aja. Dari yang terakhirnya itu. Yang uridot alayyal umam. Dari situ aja nggak apa-apa. Kisah yang pertamanya nggak usah, nggak apa-apa. Paham ya? Yang ambil bagian pentingnya saja. Nggak sanggup juga, udah yang terakhirnya saja itu. Humul ladzina la yastarqun. Itu yang paling penting. Mereka nggak pernah minta ruqyah, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu aja pun nggak apa-apa. Yang penting ada yang dihafal, paham ya? Nah, jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ngafal semuanya, kisah-kisahnya. Ya, tingkatan kedua mulai dari mana? Uridat alayyal umam. Nah, itu tengah. Nggak bisa juga. Udahlah, potong paling terakhir, tingkatan paling rendah dari jawaban Rasul yang terakhir. Humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun bab yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.